Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajma'in khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami'it tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jami'it tabi'in wa summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa muallif hadzal kitab Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki fi kitab Dalilil Falihin li turuqi Riyadhis Shalihin syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana janji saya tadi subuh bahwa kita akan fokus untuk membahas tentang bab puasa ya. Insyaallah 1,5 bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri terutama untuk mengisi ilmu-ilmu kita atau mengisi kita dengan ilmu-ilmu tentang bulan puasa Ramadan ya. Oleh karena itu di minggu yang lalu saya bawa kitab Dalilul Falihin ini masih jilid 1 ya. Sekarang langsung ke jilid 4 karena Ramadan itu ada di jilid 4 ya. Tepatnya babu wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadlis siyam wa ma yata'allaqu bihi. Bab menjelaskan tentang kewajiban puasa bulan Ramadan wa bayani dan penjelasan fadlis siyam, keutamaan puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Langsung saja kita memasuki bab ini. Seperti biasa diawali ya, sistematika kitab ini diawali dengan dalil Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di sini banyak ayatnya, tetapi di sini hanya disingkat saja. Itu ayat yang pertama, dan ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semua asyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya bertakwa. Ini ya, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban puasa. Ma makna shaum? Shaum indal lughah al-imsak. Jadi puasa menurut bahasa adalah al-imsak. Ya, al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Pokoknya menahan aja. Menurut bahasa, kalau kita menahan sesuatu adalah as-shaum indal lughah. Wa indal istilah syar'i, as-shaum huwa al-imsaku anil muftirati, ya, menahan dari segala yang membatalkan, fi zamanin mahsusin, di waktu yang khusus, ya, ala wajhin mahsusin, atas keadaan atau wajah yang khusus pula. Dalam kitab fikih yang lain dijelaskan bahwa as-shaum huwa al-imsak an kulli muftirin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ya, jadi puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Apa yang membatalkan kita semua sudah tahu, ya. Dari mulai ketika kita masih SD, anak-anak, ya. Apa? Makan, minum, apalagi muntah dengan sengaja, dan lain sebagainya. Ya, ketika kita beranjak dewasa, termasuk hubungan suami istri di siang hari, itu juga membatalkan puasa. Nah itu puasa, ya, min tulu'il fajri, dari kapan? Dari terbit fajar. Kapan itu terbit fajar? Itu dari imsak. Biasanya kita mengenal imsak. Imsak itu adalah menahan. Mulai kapan? Biasanya di jadwal-jadwal yang disebarkan oleh Kementerian Agama, imsak itu 10 menit sebelum subuh, ya. Nah itu sebenarnya lil ikhtiyat, karena kehati-hatian. Nah, imsak yang sesungguhnya ketika azan subuh, ya, jadi bapak-bapak kalau misalkan kesiangan pas bangun masih 15 menit sebelum subuh, masih boleh sahur, masih boleh, ya. Kapan waktunya? Ya beberapa menit sebelum subuh lah berhenti. Supaya apa? Supaya pas subuh itu, ya, sudah benar-benar kita bersih. Maka sangat dianjurkan ketika selesai sahur itu gosok gigi, ya, minum. Supaya apa? Supaya kita memulai puasa sambil niat. Nah, niat paling terakhir untuk puasa wajib di saat selesai sahur menjelang imsak, ya. Talaffuz bin niatnya yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah fardholillahi ta'ala, ya. Tidak diucapkan pun enggak apa-apa. Niat di dalam hati untuk puasa esok hari di bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala.
Nah, itu memulai puasa. Ya, bahkan tradisi di kita itu setelah selesai sholat witir, taraweh selesai, witir selesai, nah itu dipimpin oleh imam. Boleh niat dari semalam, ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Bahkan inda Syafi'i itu boleh lil ikhtiyar puasa sebulan penuh, ya, walaupun pas malam-malam berikutnya itu niat juga. Itu supaya apa? Khawatir lupa niat, maka diborong dari malam pertama. Itu dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Nah itu ya. Nah ini puasa pun ini bukan hanya dibebankan kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun itu sudah melaksanakan puasa. Ya, kita kenal ada puasa Daud, ya, puasa Daud. Ada puasa 40 hari. Nah, itu puasa zaman Nabi Musa, Bani Israel. Itu puasanya 40 hari. Dan juga puasa yang lain. Ya, termasuk umat Nasrani pun itu ada puasa. Ya, coba tanya sama tetangga, sama yang puasa, yang umat Nasrani pun ada puasa. Ya, walaupun mungkin kaifiatnya berbeda. Mereka puasanya bukan bulan suci Ramadan yang diwajibkan. Ya. Nah, ini pun ya apa ending dari puasa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Intinya itu ya. Jadi dengan puasa supaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan puasa atau bulan Ramadan itu alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan juga sebagai penjelasan, minal huda wal furqan, dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, ya, furqan itu adalah farik bainal halal wal haram, penjelas, ya, pembeda antara hak dan batil. Paman syahida minkum syahra, dan siapa yang melihat, ya, menyaksikan, minkum syahra, di antara kamu sekalian asyahra, bulan suci Ramadan, falyasubhu, maka berpuasa. Nah, ini biasanya saksi ini nanti disumpah oleh siapa? Oleh Kementerian Agama. Nah, itu biasanya dalam tradisi kita, bahkan di zaman Rasulullah pun ini dilakukan, yang disebut dengan ru'yatul hilal, ya. Jadi ru'yatul hilal, melihat bulan. Walaupun ada juga, ya, ormas tertentu yang sudah ditentukan melalui hisab, perhitungan kalender. Nah, dua-duanya juga ada ilmunya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang menyaksikan di antara kamu sekalian asyahra, terhadap bulan suci Ramadan, falyasumhu, maka segeralah untuk berpuasa. Wa man kana maridon, dan siapa yang sakit, ya, bapak-bapak kalau masuk bulan puasa sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhra, enggak usah puasa, tapi ganti di waktu lain, di hari-hari lain selain di bulan puasa, ya. Boleh di bulan Syawal, nanti punya hutang berapa, 6 hari, puasa saja di bulan Syawal, puasa saja 6 hari. Nah, itu saya dengar dari berbagai ulama dan juga di dalam kitab, siapa yang mengqadha puasa di bulan Syawal, yaitu
Itu niatnya qadha, tapi di bulan Syawal kebetulan ada 6 hari puasa yang disunnahkan, ya. Nah, itu pahalanya double. Ya, coba tanya sama ustadz sama ulama yang lain, jawabannya seperti itu. Termasuk kata Pak Ustadz Abdus Somad juga seperti itu. Ya, lihatlah di channel YouTube-nya. Nah, itu dalilnya. Walaupun sebenarnya dalil Al-Qur'an tentang puasa itu banyak sekali ayatnya, ya, berurutan. Nanti ada di sela dengan satu ayat yang bukan puasa. Silakan Bapak-bapak buka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 183 dan selanjutnya. Oke, kita masuk ke hadis, ya. Hadis pertama tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, ya. Nah, ini hadisnya hadis apa? Qudsi. Jadi hadis tapi isinya firman Allah. Ini disebut dengan hadis qudsi karena hadis itu ada dua. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Kalau hadis qudsi, hadis yang maknanya atau isinya itu firman Allah. Nah, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis lafadznya dari Rasulullah tapi maknanya dari Allah. Apa katanya? Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibni Adam, semua amal manusia lahu, itu baginya, bagi manusia itu sendiri. Kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, kita haji, itu lahu, bagi manusia itu sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Kata hadis ini, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan ana, dan aku, kata Allah, ajzi, yang akan membalasnya langsung. Ya. Nah, ini spesial puasa. Jadi puasa itu kata Allah untukku, ya, dan aku yang akan langsung membalas. Ya, walaupun sholat juga itu dibalas oleh Allah, ya, tapi spesial untuk puasa ini. Wasyamu junnatun, dan puasa itu junnah. Junnah itu apa? Nah, di sini ada tafsirannya, ya. Bidomil jim, ya, di domah jimnya, payakunu manian minan nari au minal ma'as. Junnah itu tameng, ya, tameng. Tuh, di sini adalah manian, penghalang, minan nar, dari api neraka, au minal ma'asi, atau dari perbuatan maksiat. Jadi kalau bapak-bapak merasa kok sekarang banyak maksiatnya, puasa. Insya Allah dengan puasa apa? Wasyamu junnatun, puasa itu sebagai tameng. Tameng dari apa? Dari siksa api neraka dan dari al-ma'asi, perbuatan maksiat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfusu wala yaskhubu, ya. Fa idza kana, dan apabila, maka apabila yaumu shaumi ahadikum, ya, pada hari itu kita puasa, ahadikum, salah satu di antara kamu, fala yarfusu, maka hendaklah jangan berkata-kata kotor, rafas, ya, wala yaskhubu, dan juga jangan marah, gitu, ya.
Insya Allah kalau kita tidak marah maka kita pun tidak akan marah. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaimun, ya. Maka apabila ada yang mencaci maki ahadun di antara kamu, di antara salah seorang di antara kamu, au qatalahu, bahkan ada yang mau menyerang, mau mengajak perang, falyaqul, maka katakan inni imru'un shaim, aduh mohon maaf saya lagi puasa nih. Ya, ada yang ngajak berantem, aduh mohon maaf, jangan sekarang deh. Sekarang mah lagi puasa. Ya jangan ya. Ada yang ngajak berantem nunggu bulan Syawal. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi luhufin famisain atyabu indallah min rihil misik. Walladzi, dan orang-orang nafsu Muhammadin, ya, atas jiwa Nabi Muhammad biyadihi, dengannya lahulufin, apa saya cari-cari di sini, bau ya, pamisaimi, mulutnya orang yang puasa, atyabu indallahi mirrihil misik, itu lebih atyab, lebih baik ya, indallah, di sisi Allah, mirrihil misik, dari apa? Dari wanginya minyak kasturi, misik, minyak misik ya. Bapak-bapak yang sudah ke Mekah ya, coba jangan kan ke Mekah, di sini juga banyak lah. Beli ya, apa? Minyak misik, itu wanginya luar biasa. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Yaprohuma ya, kedua kebahagiaan tersebut apa? Ida aftara, yang pertama kebahagiaan ketika berbuka. Aftara di sini ada yang mengartikan berbuka, ada yang mengartikan nanti selesai puasa, itu bulan Syawal ya. Fariha wa idza laqiya rabbahu, jadi idza aftara fariha, ketika berbuka fariha, gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, ya, dan juga kegembiraan ketika berjumpa rabbahu, dengan Tuhannya. Artinya kalau kita puasa itu lebih dekat, bahkan dalam tanda petik kita merasa Tuhan itu, merasa Allah itu bersama kita, ya. Yaitu fariha bisaumihi, itulah kegembiraan orang yang berpuasa. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu riwayatil Bukhari, dan ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatil lahu, dan juga dalam riwayat lahu baginya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajli. Orang yang puasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan nafsu syahwat, ya, karena Allah. As-siyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya, memberikan rewardnya, memberikan pahalanya. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan perbuatan yang baik itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali balasan, ya. Wa fi riwayati li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam, setiap perbuatan manusia, yudha'aful hasanatu, Allah akan melipat gandakan kebaikannya, asru amsalihah, 10 kali lipatan, ila sab'i mi'ata dikfin, sampai 700 kali dikfin, apa, balasan lipat, ya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi tadi,
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas ganjarannya. Yada'u sahwatahu, ya. Kenapa? Karena puasa itu menahan syahwat, wa ta'amahu, dan juga menahan makan. Min ajli, dari atau diniatkan demi aku, demi Allah. Lis-shaimi farhatani, bagi yang puasa itu dua kegembiraan. Farhatun inda fitrah, ya, inda fitrati. Kegembiraan pertama yaitu ketika puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Itu hadis yang pertama tentang bab wajibnya puasa Ramadan. Yang kedua hadisnya, bismillahirrahmanirrahim, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah. Nah, hadis ini berkaitan dengan hadis yang pertama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, siapa orang, anfaqo, berinfak, jaujaini fi sabilillah. Nah, ini jaujaini bukan suami istri, ya, tapi dua pasang. Nah, di sini dijelaskan jaujaini au ba'ironi au bakoroni au dan lain sebagainya, ya. Bisa jadi orang yang berimpak dua pasang kuda, dua pasang kambing, dua pasang sapi, fisabilillah, karena Allah. Nudia, maka nanti di akhirat akan dipanggil min abwabil jannah, di pintu surga. Ya Abdullah, hamba-hamba Allah, ada khair, ini adalah kebaikan. Paman kana min ahli sholat, dan siapa yang ahli sholat, tukang sholat, du'iya min babis sholat, maka nanti akan dipanggil, ya, di pintu surga. Tukang sholat, ayo masuk ke surga. Itu, ya. Waman kana min ahlil jihad, dan ahli jihad, ada orang ahli jihad, ya. Itu di zaman Rasulullah, jihad fisabilillah, du'iya min babil jihad, maka akan dipanggil nanti di surga oleh malaikat, ya, oleh malaikat siapa? Ridwan. Ayo ahli jihad ke sini, masuk surga. Wa man kana min ahli siyam, dan orang yang tukang puasa, du'iya min babir rayyan, maka akan dipanggil oleh malaikat dari pintu rayyan. Nah, kalau puasa mah rayyan, ya. Jadi ada pintu apa? Infak, ada pintu tukang sholat, ada pintu tukang jihad, ada pintu rayyan, tukang puasa, ya. Wa man kana min ahli shadaqah, dan orang yang tukang sedekah, ya, seperti subuh tadi saya jelaskan, mungkin sholat sunnahnya sih kurang rajin, tapi tidak meninggalkan sholat wajib, ya. Ketentuannya sholat fardu jangan ditinggalkan, karena kunci masuk surga itu tadi takwa. Salah satunya takwa itu jangan pernah meninggalkan sholat, tapi dia rajin sedekah, ya. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah, nanti akan dipanggil oleh malaikat, ayo tukang sedekah sini, masuk surga. Wa qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Bakar, bi abi anta wa ummi, bi abi, ya, atas nama bapak dan ummiku, anta ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab, tidakkah ada orang gitu, ya, du'iya yang dipanggil min tilkal abwab, dari pintu surga tadi, min darurutin, insyaallah maka akan hilang kesusahan.
Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari berbagai pintu? Min tilkal abwab kulliha, semuanya tadi. Si fulan dipanggil oleh malaikat dari pintu infak, dari pintu salat, dari pintu jihad, dari pintu puasa, dari pintu sedekah. Apa kata Rasulullah? Qala nu'am, ada. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap kamu, hai Abu Bakar, yang dipanggil seperti itu. Ini Abu Bakar kita tahu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang yang tua, ya, orang sepuh. Dan Abu Bakar itu luar biasa. Dia berkorban bukan hanya harta, jiwa raganya dikorbankan untuk Islam. Sholatnya tidak pernah tinggal. Bahkan dia menjadi imam di saat Rasulullah sakit. Ya, apa infak sedekahnya? Jangan diragukan. Ya, makanya ketika Abu Bakar nanya kepada Rasulullah, ada nggak orang yang dipanggil oleh malaikat dari berbagai pintu? Kata Rasulullah, wa arju an takuna minhum. Saya berharap engkau yang dipanggil di antara mereka. Mudah-mudahan kita semua dipanggil seperti Abu Bakar ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ada orang yang nggak dipanggil. Dari sini nggak dipanggil, dari sini nggak dipanggil. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita paling tidak salah satunya ya. Ya, kita jangan sombong, tetapi kita harus roja, ya, harus harus yakin bahwa amal soleh itu akan dibalas. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Insyaallah kita harus yakin. Tapi kita tetap harus tawadhu dan rendah hati. Hadis berikutnya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Sahal bin Sa'din, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan. Ya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dikatakan bagimu adalah rayyan. Yadkhulu minas shaimun. Ya, maka masuk minhu ke dalam pintu tersebut as-shaimun, orang-orang ahlu puasa. Yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. La yadkhulu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk ghairuhum kecuali orang-orang yang ahlus shaimun. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, mana orang yang puasa itu? Fayaqumuna, maka berdiri orang-orang yang puasa tadi, yang ahlus shaim. Ya, fayaqumuna, maka mereka berdiri. La yadkhulu minhu, tidak ada yang masuk minhu ke dalam pintu tersebut, ke dalam surga melalui pintu tersebut, ahadun, seorang pun, ghairuhum, kecuali mereka as-shaimun. Fa idza dahulu, ketika semuanya sudah masuk, ughliqa, tertutup dan terkunci. Ya. Fala yadkhul. Nah, ini di dalam hadis yang lain bukan fala tapi falam yadkhul. Jadi amil jawazim. Falam yadkhul, tidak akan masuk lagi orang lain minhu ke dalam pintu tersebut. Ahadun, seorang pun. Muttafaqun alaih. Ya, jadi ada pintunya pintu apa? Rayyan. Oh, berarti tukang puasa lewat situ. Ketika sudah masuk nih ahlu shaim, maka ughliqa, terkunci. Ya, nanti cari pintu yang lain, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ahlus salat dan lain sebagainya. Ya, nah, seperti kalau masuk pintu ini aja lah, Masjid Nabawi ya.
Haji ya. Kalau masuk pintu Masjid Nabawi itu kan ada pintu ini, ada babus salam dan lain sebagainya. Ini harus diingat-ingat kalau nyimpan sendal gitu. Jadi masuk jangan lewat pintu sini nyari sendal pintu sana, nggak bakalan ketemu gitu. Nah itu muttafaqun alaih ya, Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada Sa'id al-Khudri. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'addallah bidzalikal yaum wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Ma min, tidak ada dari abdin, hamba, tidak ada dari manusia, hamba Allah, yasumu, berpuasa, yauman, satu hari saja, fi sabilillah, karena Allah, illa ma addallah illa ba'addallah, suka keceletot ya, kecuali Allah akan menjauhkannya dari kata ba'id ya. Bidzalika, terhadap orang tersebut ya, al-yauma, pada satu hari nanti, yaitu pada hari kiamat, wajhahu, wajahnya, anin nari, dari siksa api neraka, sab'ina kharifan ya, 70 tahun. Kharifan bermakna sab'ina sanah, jadi 70 tahun. Masya Allah, itu puasa satu hari saja, tapi niatnya fisabilillah, lillahi ta'ala. Insya Allah ya, kalau puasa mah jauh dari riya. Beda dengan sholat. Sholat kan ketahuan sama orang, oh si anu berangkat sholat, pas dipuji aja, waduh kamu rajin sholat. Oh iya, siapa? Saya gitu loh, gitu ya. Nah itu sholat itu rawan riya. Tapi kalau puasa itu hanya orang tersebut dengan Allah yang tahu, gitu ya. Oke, berapa menit lagi ini? Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh muhasabah ya, ghufira lahu, maka Allah akan mengampunilah baginya ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah lalu. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ketika datang bulan suci Ramadan, putihat, dibukakan, abwabul jannah, pintu surga, wa gulliqat, dan ditutup rapat-rapat, abwabun nar, pintu neraka ya, wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu siapa? Syaitan, muttafaqun alaih. Insyaallah ya, kita harus mempersiapkan untuk Ramadan. Satu hadis lagi, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat ru'yah, ru'yatul hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berlebaranlah dengan ru'yatul hilal. Fa in gubiya, jika goib, jika tidak terlihat siapa? Hilal ya, bulan. Alaikum, atas kamu, fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzul Bukhari. Nah, ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, menurut riwayat Muslim, fa in gumma alaikum fasumu salasina yauman, jika tidak terlihat bulan karena tertutup awan, maka berpuasalah 30 hari. Nah ini untuk lebaran ya. Jadi kalau
29 ru'yatul hilal tidak terlihat, maka genapkan menjadi 30 hari di bulan Ramadan. Maka nanti setelah itu baru berlebaran. Nah itu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyambut puasa ini dengan penuh sukacita. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika banyak kesalahannya itu semata-mata kelemahan dari saya sendiri. Jika ada yang benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.